Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan sharing menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar, yaitu tentang pilih mana printer dipasang infus atau tidak dipasang infus. Mulai dari kelebihan dan kekurangannya printer dipasang infus atau printer tanpa dipasang infus. Untuk printer yang dipasang infus, kelebihannya pastinya mudah mengisi tinta ke cartridge. Tujuan utama printer diinfus ya agar mudah mengisi tinta ke cartridge. Secara otomatis tinta dari tabung infus mengalir ke cartridge. Ketika tinta pada cartridge berkurang saat mencetak atau cleaning, saat itu juga secara otomatis tinta dari tabung infus mengisi ke ink tank cartridge. Itu kelebihannya. Untuk kekurangannya, ya tentu ribet di awal, ribet pemasangan infus. Pemasangan infusnya harus benar, rapi, tidak masuk angin. Cara pemasangan infus yang rapi, tidak nyangkut, tidak masuk angin, videonya sudah sering diklik bebas. Bagi yang masih awam, masih pemula, biasanya masih kesulitan, masih coba-coba. Berbeda dengan teknisi printer yang sudah biasa berpengalaman memasang infus printer. Kemudian printer tanpa dipasang infus. Kalau printer tanpa diinfus, tentunya untuk mengisi tinta ke cartridge dengan cara direfill menggunakan suntikan atau spuit. Kelebihannya lebih simpel, tidak perlu repot-repot memasang infus, tidak perlu repot-repot mengatur selang infus, lebih minim perawatan atau maintenance. Namun juga ada kekurangannya. Sering-sering refill cartridge, apalagi kalau printer sering digunakan seperti di kantor, percetakan, sebentar akan refill cartridge. Resikonya chip, konslet terkena tinta jika saat merefill tinta sampai luber. Apalagi saat chip cartridge terkena tinta, cartridge dipasang ke printer, bisa jadi chip detektor pada rumah cartridge ikut konslet. Kalau sudah konslet, cartridge rusak, chip detektor cartridge di printer juga ikut rusak. Kalau masalah lebih awet mana, printer tanpa infus atau printer yang dipasang infus? Kalau pendapat klik bebas pribadi sama saja. Artinya tidak dipasang infus atau dipasang infus tidak membuat printer lebih awet atau sebaliknya membuat printer cepat rusak. Printer awet atau cepat rusak, masalahnya bukan di situ. Tergantung cara memperlakukan printer itu bagaimana. Tergantung penggunaan printer itu bagaimana. Printer cartridge yang direfill atau dipasang infus, asal caranya benar, tidak akan ada masalah. Kalau direfill, cara refillnya benar, ya printer gak akan ada masalah. Beda kalau saat refill tinta sampai luber, kena chip cartridge, ya cartridge bisa konslet. Lagi saat refill menancapkan jarum terlalu dalam sampai terkena kasa ink tank cartridge, bisa berakibat cartridge bocor. Belum lagi kalau ceroboh pegang-pegang chip cartridge atau head cartridge. Bagi yang sudah pengalaman atau teknisi sudah tahu, namun bagi yang masih awam, masih sering ceroboh pegang-pegang chip cartridge.
Akibatnya chip cartridge bisa kotor, basah konslet, cartridge tidak detect. Lagi kalau sampai cartridge jatuh, juga head cartridge bisa tergores. Akibatnya hasil cetak bergaris. Kalau diinfus, asal cara infusnya benar, ya printer tidak akan ada masalah. Yang masalah itu kalau pemasangan infusnya tidak benar. Seperti contohnya pemasangan infus masuk angin. Penyebab masuk angin antara lain pembuatan lubang pada cartridge terlalu besar atau tidak pas dengan karet nipple, kemudian karet nipple sobek, Alkeni bocor, selang infus sobek, dan lain-lain. Pembahasan printer masuk angin ini bisa satu video tersendiri. Lagi yang membuat infus bermasalah, penataan selang infus asal-asalan, tidak rapi, asal menancapkan Alkeni ke cartridge, tidak diperhatikan kerapian panjang selang infus di cartridge. Efeknya, selang infus mudah nyangkut, printer error. Pemasangan selang infus dibuat serapi mungkin agar suatu saat tidak akan ada masalah atau printer error. Jadi, selama cara pemasangan infusnya benar, tidak masuk angin, penataan infus benar dan rapi, printer tidak akan ada masalah. Kalau tentang keawetan cartridge, pembahasan bisa panjang. Mungkin lain kali bisa dibahas, bisa jadi satu video tersendiri. Jadi pilih mana, printer dipasang infus atau tidak dipasang infus, ya kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kalau klik bebas pribadi, kembali lagi ke sering atau tidaknya printer dipakai. Kalau printer jarang-jarang dipakai, misal printer hanya dipakai sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu pun hanya print sedikit, 1 lembar, 10 lembar saja, tidak dipasang infus, malah lebih simpel, karena pemasangan infus juga tambah biaya. Belum lagi kalau pemasangan infusnya tidak rapi, nyangkut, masuk angin, malah jadi masalah. Dan kalau printer sering dipakai, misal printer setiap hari dipakai, dan setiap print mencetak dalam jumlah banyak, seperti di percetakan, di kantor, dipasang infus, justru lebih baik. Dengan catatan pemasangan infusnya benar, selang infus tidak nyangkut, rapi, tidak masuk angin. Kalau printer sering dipakai, pilih tipe printer yang ada vakumnya. Ingat ya poinnya, kalau printer sering dipakai, pilih tipe printer yang ada vakumnya. Kalau printer Canon, dipasang sekalian 2 selang pembuangan eksternal. Cara pemasangan 2 pembuangan eksternal sudah beberapa kali videonya ada di klik bebas. Seperti bisa memakai printer seri Canon IP270, MP287. Segitu saja dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang didiskusikan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Demikian video kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.